Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja di sini disebutkan dengan kalimatul hasr, ya, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ketika mereka disebutkan nama Allah maka mereka bergetar hatinya. Ini salah satu sifat seorang mukmin, bergetar hatinya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka mereka bertambahlah iman mereka. Nah, pertanyaannya di sini adalah di manakah tempat dibacakannya ayat-ayat Allah? Maka para ulama tafsir mengatakan tempat tersebut adalah di dalam majelis ilmu. Ya, di dalam majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Allah, yang dikaji ayat-ayat Allah, kita menelaah ayat-ayat Allah, ahkam-ahkam yang terkandung di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka ini merupakan tempat yang dimana banyak disebutkan ayat-ayat Allah, sehingga bertambahlah iman seorang mukmin tersebut. Maka dari sini kita paham, berdasarkan penjelasan dari para ulama tafsir, maka dari sini kita bisa paham ilmu itu bisa menjaga keimanan. Ilmu itu bisa menjaga keimanan. Ya. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Berarti apa? Ketika kita mengikuti majelis ilmu, maka iman kita bertambah. Dengan kata lain, ilmu itu bisa menjaga keimanan. Atau dengan kata lain juga, iman itu harus dijaga dengan ilmu. Sering kita di dalam pelajaran tauhid, ya, kita sering menggandingkan antara iman dengan Islam. Maka jangan lupa pula kita juga bisa mempersandingkan antara iman dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menjaga keimanan. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ilmu ini setidaknya menambah sedikit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kita juga mengucapkan terima kasih jazahullahu khairan kepada setiap ikhwah yang berusaha untuk nge-share atau melaksanakan live streaming seperti ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man dalla ala khairin fa alaihi mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala semisal yang dikerjakan oleh orang yang melakukan tersebut. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai kajian fikih kita yang berkaitan dengan babus shalah, mengenai bab as-shalah. Kita sudah sampai pada pembahasan syarat-syarat sah salat, ya. Di sini al-musannif rahimahullahu taala mengatakan faslun wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya', ya. Al-musannif di sini menyebutkan tentang syarat-syarat sah salat, ya. Syarat-syarat sah salat maksudnya adalah kita harus mempersiapkan, harus merealisasikan syarat-syarat ini sebelum kita melaksanakan salat. Ya, di sini disebutkan syarat sah salat. Dalam fikih itu kita akan menemukan yang namanya hukum sah dan tidak sah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sah atau tidak sah, ya. Maka kita bisa disimpulkan di sini suatu amalan dikatakan tidak sah, maka itu artinya adalah kita tidak punya harapan lagi bahwasanya amalan kita itu diterima. Ya, saya ulangi, kita tidak punya harapan lagi amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak sah. Ya, amalan yang tidak sah, kita tidak punya harapan lagi bahwasanya ibadah kita ataupun amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang sah, ya, amalan yang sah, maka itu apa? Artinya kita punya harapan. Kita punya harapan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya amalan itu bukan hanya melihat dari sekedar melengkapi syarat sah saja. Ya, kita melengkapi rukun-rukunnya, melengkapi syaratnya, itu tidak. Itu hanya dari secara zahirnya. Ya, ibadah itu akan diterima oleh Allah juga ketika kita memperhatikan yang namanya secara batin, ya. Misalkan kita melaksanakan sholat, kita sudah melaksanakan syarat sahnya, kita mengetahui waktunya, kita melaksanakan rukun-rukunnya, tapi tidak ikhlas.
ya, secara batin kita melaksanakan sholat tersebut tidak ikhlas, maka besar kemungkinan sholat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan syarat sah maksudnya apa? Kita punya harapan amalan kita akan diterima oleh Allah, bukan pasti diterima tapi punya harapan. Ya, lain dengan tidak sah. Kalau tidak sah memang tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena ibadah salat ini merupakan ibadah yang sangat spesial, maka kita perlu mempersiapkannya. Mempersiapkan syarat-syarat sah sebelum kita melaksanakan salat. Setidaknya di sini ada disebutkan 5 hal. Ada disebutkan 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum masuk melaksanakan salat. Wasyara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Sebelum melaksanakan salat itu ada sekitar 5 perkara. Yang pertama, al-musannif di sini menyebutkan taharatul a'dha minal hadath, ya. Sucinya al-a'dha minal hadath. Al-a'dha ini merupakan jamak dari udhun, ya. Jamak dari udhun, aslinya itu a'dha itu adalah udhun itu maksudnya anggota, ya. A'dha ini aslinya adalah a'dhawun, ya. Kemudian karena di akhirnya adalah huruf illah, kemudian di awalnya merupakan huruf alif yang asli, maka sehingga berubah menjadi hamzah, a'dha'u. Ya, ini biasanya di pelajaran ilmu sharaf, ya, seperti misalkan du'aun karena huruf ilahnya di akhir maka menjadi du'aun. Ya, seperti itu, ini pembahasan dalam ilmu sharaf. Taharatul a'dha, sucinya anggota badan minal hadas, ya, daripada hadas. Hadas di sini yang secara umum maksudnya adalah hadas kecil maupun hadas besar. Ini berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak salat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan basuhlah sebagian kepalamu, atau basuhlah kepala kamu dan kaki kamu hingga 2 mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan salat, Allah memerintahkan kita untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian jika kita dalam keadaan junub maka mandi, ya. Salah satu cara untuk bersuci dari hadas besar adalah mandi. Ini menunjukkan dalil yang sangat sharih, menunjukkan bahwasanya sebelum kita melaksanakan salat kita harus memperhatikan yang namanya taharatul a'dha, sucinya anggota badan kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian di sini dilanjutkan wan najas, ya. Taharatul a'dha minal hadath wan najas. Jadi anggota badan ini harus dijaga adalah suci dari hadas kecil dan besar dan juga najis. Ya, sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah bintu Abi Hubaisy yang dulu pernah kita bahas, ya, tentang hadis ini, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubaisy ini merupakan wanita yang sering wanita yang mustahadah, ya, wanita yang tidak suci. Kenapa? Karena memang secara genetik kemarin kita sudah bahas ada 2 hadis atau beberapa hadis yang menyebutkan dari bintu Abi Hubaisy, ya, Fatimah bintu Abi Hubaisy dan juga Himnah bintu Abi Hubaisy, itu secara genetik mereka adalah wanita yang terkena darah istihadah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza aqbalatil haidhah fatrukis shalah. Kalau kamu mendapati diri kamu kan sedang haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah pergi atau telah habis masa haidnya, ya, sebagaimana kita sudah bahas masa haid itu adalah paling lama 15 hari, maka faghsili ankid dam, maka bersihkanlah darah tersebut, wasalli. Dan di sini menunjukkan bahwasanya tubuh kita ketika terkena najis, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan as-shalah. Wasalli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hadis Ali yang dulu sudah kita pernah bahas, hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Ali ini merupakan salah seorang sahabat yang madza. Madza itu adalah mudah mengeluarkan madhi. Kemudian beliau ingin bertanya kepada Rasulullah, tapi beliau malu, ya, karena kedudukan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan istrinya dari Ali bin Abi Thalib. Maka beliau meminta kepada Miqdad, ya, Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan falyaghsil dzakarahu wal yatawaddo. Kemudian bersihkanlah kemaluan tersebut, kemudian berwudulah. Ini menunjukkan apa? Najis dari madhi, karena kita sepakat kemarin sudah kita bahas madhi itu merupakan najis, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan as-shalah. Itu yang pertama, syarat sah sebelum kita melaksanakan salat, maka kita harus memperhatikan sucinya anggota tubuh kita
dari hadas kecil maupun besar dan juga najis. Jadi yang diperhatikan adalah hadas kecil dan besar maupun najis. Kemudian yang kedua, wasatrul aurah bilibasin tahir, menutup aurat dengan kain ataupun dengan pakaian yang suci. Ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Di sini kalau kita lihat, ambillah perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Itu kalau secara terjemahan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan zinah, perhiasan di sini adalah athiyab atau pakaian untuk melaksanakan salat. Maka ini juga menjadi sebuah pelajaran bahwasanya kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran itu secara tekstual saja, melihat terjemahan saja, tapi butuh juga kita melihat bagaimana tafsir dari para ulama. Ketika para ulama menafsirkan ayat ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini mengatakan al-murad bihi athiyab fi shalah. Maksudnya di sini adalah zinah, di sini adalah pakaian ketika salat, bukan perhiasan berupa kalung, berupa gelang, ya, pergi sholat bawa kalung 1,5 kilo misalkan, ya. Nah, ini kesalahan dalam memahami ayat secara tekstual, ya. Wasatrul aurah, menutupi aurah bilibasin tahir. Juga disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Dan tidaklah diterima sholatnya seorang wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar, dengan penutup kepala. Ini maksudnya apa? Kalau kita memahami hadis ini secara teks, mungkin kalau orang wanita yang sudah haid, kalau nggak pakai khimar, maka sholatnya, kalau pakai khimar maka diterima. Bukan maksudnya seperti itu, ya. La tuqbalu sholatul haid, maka tidaklah diterima sholat seorang yang sudah haid, maksudnya sudah mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali menutup kepala. Maksudnya menutup kepala di sini adalah aurat yang ditutup itu adalah kepala, maka aurat yang lain itu lebih aula, lebih utama untuk ditutupi. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis ini mengisyaratkan untuk menutup aurat bagi wanita yang sudah haid, dan sebelum melaksanakan sholat mereka harus menutup secara sempurna aurat-auratnya. Jadi seperti itu. Wal haid al balik, maksud di sini al haid di sini adalah al balik, bukan bermaksud dari salatul haid, orang wanita yang haid melaksanakan salat, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah salatul haid, salat wanita yang sudah haid. Kemudian dalam asar hadis yang lain juga disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu an-nisa minal mu'minat multafi'ati fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifhunna ahad. Ketika itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan salat fajar. Salat fajar sebagaimana kita bahas kemarin, waktu salat fajar itu termasuk waktu yang masih dalam keadaan agak sedikit gelap. Yusallil fajr fa yashhadu ma'ahu nisa minal mu'minat. Kemudian di antara di dalam jamaah tersebut ada wanita-wanita yang turut hadir, ya, wanita-wanita mukminah ketika itu turut hadir bersama melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menutupi baju-baju mereka, tsumma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi memang keadaan keadaan wanita-wanita pada masa Nabi itu betul-betul menutup dirinya sampai seorang pun tidak ada yang kenal, ya, sampai seorang pun tidak ada yang mengenal. Ditambah lagi ketika itu juga keadaannya sedang setelah sholat fajar, ya, mungkin agak sedikit gelap, maka tidak ada yang mengenal wanita-wanita mukminah pada saat itu. Ini menunjukkan bahwasanya menutup aurat merupakan salah satu syarat sebelum kita melaksanakan as-shalah. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya, Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha ini mendatangi Nabi, faqalat, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Khawlah binti Yasar ini merupakan seorang wanita yang hanya memiliki satu baju, ya, hanya memiliki satu baju. Kalau kita Masya Allah satu orang mungkin bisa punya baju sampai 20. Ini Masya Allah ini. Dan alangkah
Tidak bersyukurnya kita ketika kita mengatakan saya tidak punya baju ya, padahal sudah 20 baju tapi masih mengatakan nggak punya baju. Masya Allah, ini bagaimana kehidupan sahabiah pada masa Rasulullah itu hanya memiliki satu baju. Ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid. Saya tidak punya baju kecuali satu. Ya, di situ untuk pakaian sehari-hari, di situ untuk sholat, di situ juga terkadang yang namanya wanita mengalami masa haid. Wa ana ahildu fihi. Ya. Khawlah bintu Yasar ini kemudian mengalami masa haid dan dengan pakaian tersebut juga. Masya Allah ya, betul-betul pada saat itu mencerminkan bahwasanya memang serba keterbatasan ya. Hanya memiliki satu baju dan beliau beliau mengalami haid. Fa kaifa asna? Bagaimana yang harus aku lakukan? Pertanyaan dari Khawlah bintu Yasar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qala idza tahurti faghsilih." Kalau kamu sudah suci, maka mandilah. Tsumma shalli fihi. Kemudian salatlah menggunakan pakaian tersebut. Faqalat, "Fa in lam yakhrujid dam." Bagaimana jika darahnya tidak hilang? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yakfiki ghaslud dam. Cukup bagi Anda untuk membersihkan darahnya saja. Wala yadurruka atharahu. Tidak membahayakan atau enggak apa-apa kalau misalkan masih ada bekasnya. Jadi maksudnya apa di sini yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah menghilangkan najisnya walaupun mungkin masih ada asarnya, sudah berusaha untuk menghilangkan najisnya, mungkin ada bekas-bekas darahnya tadi ya, berwarna kemerah-merahan misalkan, maka ini merupakan syarat sah sebelum melaksanakan sholat. Selain kita menutupi aurat kita dengan pakaian, dan juga pakaiannya syaratnya harus dalam keadaan suci. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan ini dalil yang begitu jelas menunjukkan bahwasanya sebelum melaksanakan sholat itu kita harus memperhatikan keadaan pakaian kita benar-benar dalam keadaan suci. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah al-wuquf fi makanin tahir. Tempatnya harus dalam keadaan suci. Jadi tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah anggota tubuh kita itu suci dari hadas dan najis. Kemudian pakaian kita menutupi aurat kita dan pakaian kita juga dalam keadaan yang suci. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya. Tempatnya juga harus diperhatikan. Bahwasanya tempat untuk melaksanakan sholat juga harus dalam kondisi yang suci. Ini sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu ketika menceritakan salah seorang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di salah satu pojok masjid. Kemudian para sahabat itu sampai membentak Arabi tersebut ya, seorang Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah melarangnya. Tuntaskan aja dulu, biarkan aja dia untuk melaksanakan hajahnya ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian diperintahkan untuk menyiram dan membersihkan tempat yang dikencingi oleh orang Arab Badui tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya masjid yang merupakan tempat sholat juga harus dijaga kesuciannya, karena masjid ini akan dilaksanakan sholat berjamaah di situ. Maka kita harus memperhatikan keadaan ataupun tempat kita untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu hadis yang jelas memerintahkan kepada kita untuk membersihkan tempat sebelum kita melaksanakan as-shalah. Kemudian yang keempat adalah syarat yang keempat sebelum kita melaksanakan sholat yang harus kita perhatikan adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui kapan masuk waktu sholat ya, sehingga kemarin kita sudah bahas di dalam pembahasan pertama dalam bab sholat ini, waktu-waktu sholat ya, kita harus paham dulu kapan waktu sholat, kapan bukan waktu sholat ya. Mungkin kita di Indonesia bisa saja mengetahui kapan waktu sholat ataupun kapan ya, karena sudah kebiasaan sejak kecil kita tahu kalau zuhur itu tengah hari agak lebih sedikit. Bayangkan kalau kita misalkan berada di negara Eropa misalkan ya, di negara-negara Eropa yang terkadang siangnya itu lebih panjang daripada malamnya misalkan ya. Kita mungkin di Indonesia sholat zuhur kita bisa perkirakan antara sekitar setengah 1 sampai jam 1. Dan ini tidak bisa kita samakan apakah jam 12 di sana siangnya jam 12 juga atau bukan. Ya, patokannya adalah ketika kita melihat waktu-waktu sholat sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, kita perhatikan adalah kapan awal waktu sholat berdasarkan matahari ya, petunjuk matahari, bukan berdasarkan jam kebiasaan di Indonesia seperti saat ini.
Maka perlu bagi kita untuk mengetahui kapan masuk waktu sholat. Kenapa demikian? Karena kalau kita melaksanakan sholat di luar waktu tersebut, maka dapat dipastikan sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah artinya adalah kita tidak punya harapan sholat kita akan diterima. Ya, yang sah saja itu belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Maka itu maksud dari pengertian sah dan tidak sah di dalam konteks pelajaran fikih, ya, pelajaran fikih. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adalah istiqbalul qiblah. Yaitu adalah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat ini berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwasanya Allah melihat bagaimana ketika itu Rasulullah itu pingin bahwa kiblat itu kalau bisa di Ka'bah saja. Ketika itu kaum muslimin itu menghadap kiblatnya itu ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah tuh pingin kalau bisa kiblatnya ke arah Ka'bah saja. Ya, kenapa? Karena memang di satu sisi selain kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, juga orang Yahudi juga beribadah juga menghadap ke sana. Sehingga Rasulullah ingin menyelisihi orang Yahudi tersebut. Rasulullah kepingin kalau bisa menghadapnya ke Ka'bah saja. Maka Allah langsung turunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat bagaimana engkau memalingkan wajah kamu melihat Ka'bah, kemudian melihat ke langit, ya. Maksudnya seakan-akan ingin menampakkan bahwasanya seandainya kalau bisa kiblatnya kita adalah ke arah Ka'bah saja. Wa falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Maka kami pindahkan kiblat tersebut sebagaimana yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajah kamu untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya, di sini saya bacakan sebuah hadis yang menceritakan tentang tentang perpindahan kiblat tersebut, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu maqal, dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Ya, Rasulullah pernah melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis itu sekitar 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay wajjaha nahwal Ka'bah. Ya, Rasulullah itu kepingin kalau bisa menghadapnya ke Ka'bah saja. Ya, tadi dalam rangka untuk menyelisihi kaum Yahudi, ya. Fa anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' fatawajjaha nahwal Ka'bah. Kemudian ketika itu Allah menurunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kemudian Rasulullah mengharap ke arah Ka'bah. Maka istiqbalul qiblah ini merupakan salah satu syarat untuk salah satu syarat sebelum kita melaksanakan shalah. Dan apalagi sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya internet, ya, kita bisa mengetahui arah Ka'bah, ya, cukup dengan mungkin, ya, mendownload aplikasi misalkan, kita bisa langsung mengetahui arah kiblat. Dan ini juga memiliki syarat tertentu, ya, untuk menentukan istiqbalul qiblah ini. Itu tidak hanya sekedar kira-kira, tapi kita berusaha dulu. Jangan hanya sekedar kayaknya ini ke sana Ka'bah nih, arah kiblatnya ke sana. Tidak bisa hanya sekedar berijtihad dengan kira-kira, tapi berusaha dulu. Berusaha, misalkan kita mencari daerah sekitar yang ada masjidnya, kita mengikuti arah masjid misalkan, maka kita harus ada usaha dulu, baru kita bisa berijtihad. Misalkan kita berada di tempat yang terbuka, maka kita harus berijtihad tersebut bukan hanya sekedar kira-kira, tapi kita berusaha dulu. Kalau sudah nggak bisa lagi berusaha, maka barulah kita bisa berijtihad, memperkirakan arah kiblat kemana, sebagaimana disebutkan dalam athar yang sahih. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup pembahasan kita pada syarat sah salat ini, al-musannif ini memberikan penjelasan tambahan, wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain, dan dibolehkan bagi kita untuk meninggalkan arah kiblat itu di dalam dua hal, ya. Boleh bagi kita untuk meninggalkan kiblat itu di dalam dua hal. Yang pertama fi syiddatil khauf, ya. Fi syiddatil khauf ini maksudnya adalah pada keadaan yang sangat genting, yang betul-betul membuat kita ketakutan. Para fuqaha itu sering menggambarkan dengan perang, ya. Maksudnya fi syiddatil khauf, ketakutan yang sangat sangat mengerikan itu adalah ketika berperang. Walaupun nanti juga ada para fuqaha itu menyebutkan tidak hanya dalam keadaan berperang, terkadang juga khauf tersebut bisa juga karena binatang. Ya, kita berada di hutan, kemudian kita melihat binatang buas misalkan. Ya, kemudian kita melarikan diri masuk ke dalam gua, dan kita takut kalau kita keluar mungkin nanti akan diterkam, kita akan
mati misalkan ya, seperti itu, maka kita juga takut akan khawatir waktu sholat kita hilang begitu saja, kita tanpa melaksanakan sholat, maka dalam hal tersebut kita boleh meninggalkan untuk menghadap kiblat. Fi syiddatil khauf, ya. Sebagaimana juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut, maka boleh dengan melaksanakan salat dengan berjalan atau dengan mengendarai kendaraan. Kemudian yang kedua, wa fin nafilah fis safar ala rahilah. Kemudian kita juga dibolehkan untuk meninggalkan atau tidak menghadap ke kiblat ketika dalam keadaan safar dan melaksanakan salat nafilah, dan ini merupakan pendapat yang rajih dalam mazhab, ya, yaitu adalah melaksanakan salat sunnah ya di saat safar, melaksanakan salat sunnah di saat safar, dan ini kita dibolehkan untuk meninggalkan atau tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat, wa fi riwayah nahwal masyriq fa idza arada al-fariidah nazal fastaqbala al-qiblah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat di atas tunggangannya, dan beliau menggambarkan kiblat itu sebagaimana binatang tunggangan tersebut menghadap. Jika menghadap ke maghrib, maka menghadap ke maghrib, tidak menghadap ke kiblat, ya. Ini tentunya dalam keadaan salat nafilah. Fa idza arada al-fariidah, dan ketika beliau ingin melaksanakan salat fardu, maka beliau turun fastaqbalal qiblah, kemudian beliau turun dan beliau menghadap ke arah kiblat. Wa fi riwayah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli fis safar, dan ini dia dalam riwayat lain, dalam redaksi hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah melaksanakan hal tersebut ketika dalam keadaan perjalanan. Nah, ini tentunya merupakan salah satu perkembangan ilmu fikih, ya, ilmu fikih saat ini, ya, kita juga harus melihat bagaimana kondisi dan keadaan. Kadang-kadang mungkin ada beberapa kondisi, beberapa keadaan kita tidak mungkin untuk menghadap ke kiblat, ya, seperti misalkan kita naik kereta api, ya, kita nggak mungkin untuk berhenti dulu menghadap kiblat, ya, karena bisa saja langsung kita melaksanakan salat tersebut di atas kereta api dan menganggap kiblat ini adalah arah depan kereta api. Dan begitu juga dalam pesawat, misalkan kita tidak mungkin turun untuk menghadap ke kiblat, maka ini juga tentunya dibolehkan di dalam syariat ini. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat pada malam hari ini bisa berfaedah untuk kita semua, bahwasanya penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat sah sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, di sini ada 5, yang mungkin bisa kita ringkaskan menjadi 3, ya. Yang pertama itu adalah suci. Ya, suci apa? Suci anggota badan, suci pakaian, dan juga suci tempat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah menutup aurat, yang mengetahui waktu masuk sholat. Yang ketiga adalah menghadap ke arah kiblat. Maka mudah-mudahan yang singkat ini bisa dapat kita pahami bersama, dan bagi teman-teman yang menyaksikan live streaming ini juga bisa nanti menyebarkannya untuk share link dari Facebook pesantren kita, pesantren Dharma Rem Channel, sehingga pahala tidak hanya terhenti di kita saja, mudah-mudahan juga mengalir kepada orang yang lain yang melaksanakan ataupun memahami sedikit dari ilmu yang kita kaji malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.